Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah memampukan kita, Allah menyampaikan kita, dan Allah menambahkan nikmat demi nikmatnya. Tidak ada nikmat yang lebih indah setelah ketaatan kecuali ketaatan. Hal jazaa'ul ihsan. Adakah yang lebih baik setelah melakukan kebaikan kecuali dibukakan kebaikan selanjutnya? Bahkan boleh jadi yang belum pernah kita terfikir untuk tahu tentang kebaikan itu dan untuk melaksanakan kebaikan itu. Maka berapa banyak hari-hari sebelumnya kita tidak mengerti kebaikan itu, hari-hari sebelumnya kita belum pernah menunaikan kebaikan itu. Demi satu kebaikan, demi kebaikan yang lain, akhirnya terbuka, tersingkap rahasia-rahasia kebaikan dan kita bisa menunaikan. Banyak jamaah yang berkomentar, dulu kami membaca sehari 5 juz itu kayak mimpi. Paling sehari itu ya 1 lembar, 2 lembar, 1 juz itu sudah besar banget. Hari ini banyak banget yang sudah bisa membaca 1 day 5 juz, 1 day 1 juz lewat. Tapi itu baru permulaan, jangan senang dulu. Demi untuk menyambut Ramadan yang sebenar-benar barokah. Ramadan itu tidak usah didoakan benar Ramadan kita barokah, karena Ramadan sudah barokah. Yang mengatakan barokah bukan lagi kita, tapi sudah langsung ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita mohon itu Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan puncak daripada keberkahan. Karena Ramadan identik dengan bulan Quran, maka mukaddimahnya, pemanasannya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Agar apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari pendahulu kita itu bukan hanya dongeng atau cerita yang tidak mungkin akan terulang kembali. Karena kejayaan itu kita ingin pulang kembali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu biasa mengkhatamkan di bulan Ramadan 60 kali. Ini rekornya. Jadi umpama Bapak Ibu bisa
menghatamkan 60 kali khatam tambah 1 ayat, Bapak Ibu memecahkan rekor. Kok bisa ya? Ya sama kayak membaca 5 juz. Kok bisa? Kalau panjenengan jujur dengan niat, jujur dengan tujuan, jujur dengan sebuah misi dan azam yang kuat, Allah akan sampaikan. Intestu yastuk. Kalau kamu jujur, maka Allah pun akan menempatkan sesuai dengan kejujuran. Benarkah Bapak Ibu ingin menghatamkan sebanyak-banyaknya bulan Ramadan? Ya iya, tapi orderan banyak Ramadan nanti persiapan mudik dan sudah, kalau sudah Allah disandingkan dengan kebutuhan pribadi itu repot. Sahabat Umar itu orang yang dekat dengan Rasulullah, bukan hanya semata sahabat, tapi juga menantu. Rasul itu menantunya sahabat itu pernah mengatakan, la anta ya Rasulullah, sungguh engkau Rasulullah lebih aku cintai dari semuanya kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah merah nggak kayak kita, sampai kamu mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Akhirnya dilarang, baik kami ralat, sungguh engkau aku cintai melebihi semuanya yang ada di dunia ini, baik manusianya ataupun barangnya, termasuk diriku sendiri. Baru Rasulullah kemudian menjawab, ya Allah, sekarang benar. Boleh jadi selera kita itu nggak sampai ke sana, hobi kita juga nggak sampai ke sana, tapi demi mencintai apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sekalipun itu harus terpaksa. Bapak Ibu, khatam 10 kali terpaksa di bulan Ramadan itu jauh lebih baik daripada khatam sekali ikhlas. Iya, karena sudah punya rencana besarnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti luar biasa, di bulan Februari itu 1 hari 5 juz. Baru bulan ya itu salahnya yang benar terakhir. Nanti di bulan Maret Wale 10 juz, 1 hari 10 juz. Rasanya gimana? Ya, lelah kita aja. Biasanya tidak terlalu. Rasanya apabila bisa membaca 10 juz, baca. Jangan dibatin, nanti jadi batinan. Ya dibaca. Kalau belum selesai ya baca lagi, ya baca lagi. Kalau itu harus menguras suara kita, menguras waktu kita, lakukan. Apalagi kita akan bersama dengan Quran, wah bisa-bisa. Kalau hari ini, tahun ini mumpung kancanya Nah kalau nanti sudah masuk Ramadan itu sudah gaspol, one day one khatam, 1 hari 1 kali khatam. Daripada nafasnya nanti sekarang aja. Nangkora, namanya kapan, sahur kapan, itu bayangan kita. Ya tetap makan, tetap sahur, tetap masak biasa saja. Karena kalau kita sudah bersama Quran, apa yang menurut panjenengan itu tidak nalar, itu kelak. Kalau Bapak Ibu yakin Al-Quran itu mukjizat, orang bisa khatam sehari 1 Quran, itu aneh kan? Aneh, ajaib kan? Ajaib, mukjizat kan? Mukjizat, berarti benar. Silakan dibuktikan. Ini tantangan buat Bapak Ibu yang bermanfaat. Kalau mau kecewa, silahkan kecewa. Kalau mau meramalkan, ternyata kok diajak pandewan khatam itu benar Ramadan. Iya, seru. Agar setelah khatam itu air mata kita itu menetesnya itu lebih deras. Ya Allah, lunas. Ada alasan kuat untuk berseru kepada Allah. Ya Allah, jodoh. Ya Allah, diberikan keturunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada sensasi indahnya ketika seseorang selesai beramal sholat, kemudian dia berdoa meratap mengemis di hadapan Allah SWT. Itu harapannya. Tapi itu problem Bapak Ibu, bukan yang ini mitra ketika tetap mitra ketiga. Siapakah itu mitra ketiga? Tidak akan lihat.
Berangkat dari petunjuk Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bainama rajulun bi faladin minal ardh, ketika ada seorang laki-laki di tanah kosong, fasami'a sautan fi sahabatin, tiba-tiba mendengar suara di awan. Kalau nggak bisa kebaca, ya nggak apa-apa, nanti dijelaskan aja. Karena kita kebaca juga belum tahu artinya. Saya cepetin aja. Nah, langsung terjemahannya. Seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar sebuah suara di angkasa dari langit, berilah air pada kebun fulan. Dan sudah kelihatan dahsyatnya. Pandemi ini ditandai dengan resesi yang membuat ekonomi kita itu, bikin kita itu selalu spekulasi. Tapi Islam datang tidak lain kecuali harus membawa kita sempurna, tidak lagi ada kebetulan. Minimalkan kebetulan dalam kehidupan kita. Bahkan yang tidak disangka-sangka itu pun sebenarnya disangka. Rezekinya tidak disangka-sangka jumlahnya, tapi disangkanya akan diberikan Allah yang istimewa. Tetap disangka. Kalau kita tidak melakukan sesuatu terobosan, berpegang kepada kitabullah, berpegang kepada satu hadis, dua hadis, maka akan banyak dalam rentang hidup kita yang boleh jadi 70 tahun, 63 tahun, itu hanya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Diumumkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maknanya Allah itu owner sekaligus manajer bisnis ini. Tidak ada daun yang jatuh. Berapa kali berputarnya, kemudian jatuh pada posisi seperti apa, menghadap kemana, kecepatan berapa, kecuali dalam hitungan Allah Azza wa Jalla. Itu kelasnya daun. Apalagi kita manusia. Kalau sesuatu itu bisa direncana, sesuatu itu bisa dipegangi, kenapa itu tidak ada aturan? Hadisnya umum, tapi akan dipakai di semua lini kehidupan. Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan dua hal. Kalau kalian pegang, tidak akan pernah tersesat, tidak akan salah langkah, tidak akan salah arah. Kita bisa berpegang satu ayat, orang lain akan berpegang pada satu ayat yang lain. Boleh jadi dalam prakteknya akan berbeda, nggak masalah. Yang penting pegangannya itu ada, jangan sampai itu lepas pegangan. Kenapa panjenengan kok begini? Ini ada pegangan ini. Kenapa panjenengan kok begini? Ada pegangan itu. Ya sudah selesai. Maka ada empat mazhab, ada pendapat yang berbeda-beda. Maknanya seseorang tetap berpeganglah kepada ayat, berpeganglah kepada satu hadis. Adapun perbedaan itu sebuah keniscayaan bahwa yang kita lakukan harus yang paling benar menurut kita, tapi bukan berarti orang lain itu yang berbeda dengan kita sama. Enak kalau gitu. Kenapa begini? Harusnya pakai ini terus. Awan itu bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Yang harus kita garis bawah itu berilah air pada kebun fulan. Itu kalau bisa digaris bawah. Bapak Ibu ketemu nalar nggak? Hujan turun alamatnya perseorangan. Di mana-mana hujan turun itu wilayah Temanggung, desa, kota. Nah kok ada hujan alamatnya perseorangan? Nah itu kan? Ada 100 penjual bensin, panjenengan mendaftar nomor 101 kebagian mesti ya. Lalu hujan aja diatur, bisa dihalau, apalagi pembeli bensin. Itu sudah ada 1000 di Temanggung, ini mau 1001. Nggak masalah. Agar kita itu menghilangkan spekulasi untuk mendapatkan rezeki menuju pasti. Kalau ditanya panjenengan jual
madu, panjenengan jualan tanah, panjenengan jualan kambing, panjenengan jualan bandeng, apakah itu akan untung? Pasti. Kenapa? Saya pegangan pada hadis ini. Kalau sampai nggak untung gimana? Tak protes. Belum ada hadisnya. Kalau ada yang bisa buat pegangan, ngapain kita ngawur? Ngapain kita spekulasi? Ada rumus yang harus dipraktekkan. Kenapa kita nggak pakai itu? Nah, betul. Air itu turun dari gunung, tiba-tiba tampung dan ngalir. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia mengikuti air itu. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya dengan mengubah aliran air dengan jempolnya. Kalau penjelasan hadisnya, kanan kirinya nggak basah. Untuk ada air ngalir, lu bukan mulai mati. Lempok ya, pokoknya aku itu namanya. Pernah nggak dapat hujan itu kok milih-milih? Itu air tuh. Kalau panjenengan di pasar itu ngerti. Oh, ini tahu dia jadi enggak sampai ke segini baik. Kok bisa dipilihkan? Siapa yang menggerakkan hati? Allah. Kok bisa pembeli itu bisa diatur, dihalau, lalu disumpah, dibayar sepertiga laba. Ini yang istimewa. Saya tidak peduli bahwa panjenengan itu berbisnis di tempat yang sangat tidak strategis, sangat spekulatif. Tapi kalau pakai rumus ini, maka kepastian mendapatkan untungnya itu pasti. Dan yang praktek itu adalah sahabat Salman Al-Farisi yang pada waktu itu posisinya sebagai gubernur Madain. Gajinya itu 400.000 dirham. 1 dirham berapa Bapak Ibu yang biasa jualan emas? Nah, 1 dirham berapa? Oh, ada yang jualan emas. Bapak Ibu, 80.000. Berarti gajinya sahabat Salman Al-Farisi sebagai gubernur itu 80.000 kali 400.000. Berapa? Saya nggak hitung jadi nggak. Pokoknya itu setahun sudah dibayar sekali. Karena dari dulu itu gajinya dibayar sekali dalam setahun. Itu begitu dikasihkan hari ini, besok pagi habis. Bagaimana bisa menebar uang 80.000 kali 400.000 dalam waktu semalam itu selesai? Cara orang dulu kalau bagi uang itu nggak kayak sekarang. Kalau dulu itu tinggal paruh udah selesai. Nggak ada yang usil, nggak ada. Jadi gaji 1 tahun itu langsung disodokan semuanya. Sementara Salman Al-Farisi lebih memilih jualan keranjang, menganyam, dibawa ke pasar, dijual laku 3 dirham. Itu pun 3 dirham, 1 dirham untuk sodako, 1 dirham untuk keluarganya, 1 dirham untuk buat keranjang besok. Ada yang berani seperti itu para calon gubernur? Itu terlalu menantang. Nggak usah gubernur, dapat pegawai, mantan atau enggak. Pokoknya baru dapat amplop coklat langsung. Malah dia itu ya sempat ada yang tanya, Ustaz, kalau tandanya nggak laku gimana? Bukan nggak laku, indek. Kita ikuti dulu kan nanti. Saya agak lompat Bapak Ibu karena waktu kita tidak banyak.
Yang disebut mitra ketiga itu mengakatkan sepertiga laba di jalan sedekah agar Allah mengurus semuanya. Bapak Ibu, dalam dunia usaha mengurus pembeli, pelanggan, bagaimana memenuhi, kemudian karyawan operasional, kemudian bisa semuanya itu bersama dengan baiknya. Itu sebuah pikiran yang luar biasa susahnya. Ini akan diurus oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya akan berikan sepertiga laba ini ya Allah, jaminlah pasti untung. Kan enak ya? Kalau begitu panjenengan punya 10 usaha sekalipun tidak masalah, bahkan 100 usaha sekalipun tidak masalah. Sepertiga Allah ingat jalan sendiri. Toko material, usaha, ternyata yang spekulasi seperti hari ini itu ternyata bisa menjadi sangat pasti. Bahkan indeks yang ini ketika ilmu itu awal-awal kami cerita kepada salah satu jamaah yang ada di masjid ini, dia cerita itu ya untuk terdekat misalnya sepertiga itu sedih sepertiga itu sedih banyak pun gitu mas ya. Sepertiga itu kalau untungnya itu 3.000 berarti 1.000, kalau 6.000 2.000. Orang yang kecil 15.000 5.000 kecil kan? Ada 3 juta. Iya, ada 15 juta. Yo mulai pagi nah beli tanah, beli ruko, waktu itu belinya itu 500 juta. Lah kok ditawar harganya jadi 1,5, berarti untungnya berapa Bapak Ibu? Ini belum buat akad loh, buatan saya kalau mendadak nggak tahu, saya mendadak goblok apa begitu. Untungnya 1M. Kalau pakai rumus ini berarti sepertiganya berapa Bapak Ibu? Sepertiga dari 1M 333 juta. Tenang saja ya. Udah habis uang saya. Ya enggak, karena setelah itu panjenengan bisa membeli lagi sekian banyak, bisa menjual lagi sekian banyak. Kalau setiap rumus usaha kita itu memakai sepertiga, sehingga Allah menjadi mitra ketiga kita dalam bisnis kita, maka tidak ada istilah rugi. Kami mencoba bisnis sudah berkali-kali Bapak. Tapi ya kami habis kasih dan tidak pernah rugi. Kami uji dulu. Ada itu punya isi uang, itu sudah setatannya bukan lagi sepertiga, tapi sudah 50% dari keuntungan kami sudah bukan. Ya nggak rugi, nggak ada hasilnya. Karyawan terbayar, saya kok curiga ini sudah dan kok nggak ada apa ya? Tanya sama ibu, kalau isi pulangnya itu saya jual gimana? Rugi sih enggak, cuma kok nggak ada lapan, enggak apa terserah. Itu tak pinjamkan ke ya wes. Kalau modalnya untuk usaha itu dari pinjaman yang ada ribanya ngeden sampai 60% sampai 70%, nggak akan ada tetap untungnya. Hanya kakak. Jadi mitra ketiga laba sepertiga laba 20% laba 10%. Pernah menguji nggak? Kalau sudah pernah menguji tahu, kalau Bapak Ibu punya usaha komitmen 10% dari laba akan saya sedekahkan.
hasilnya rezeki masih dicari, tetap harus iklan. Oh, meningkatlah 20% dari laba itu disedekahkan komitmennya. Rezeki masih dicari, Bapak Ibu kerja iklan, tapi lebih mudah. Tambah berani 30% yang dikomitmenkan sedekah, maka rezeki masih dicari. Tapi kerja karyawan kata nek boten ditambah mungkin boyoken kesel, tapi tetap iklan karena rezeki masih dicari. Tapi kalau sudah sepertiga, lah kok jangankan dodolan, jangankan bisnis, hujan aja itu dikirim. Bukan lagi kita mencari rezeki sebagaimana kita mencari hujan. Kalau Bapak Ibu nyari hujan gimana? Oh, mendung. Kalau hujan itu dikirim, gak mendung sekalipun itu hujan lokal. Maka kita ingin mencoba rumus ini. Tapi kalau sudah sepertiga, saya terpaksa harus menyampaikan ini kepada diri sudah saya tunda dulu karena khawatir Bapak Ibu nanti cepat kayanya. Terus kemudian pabrik penuh, sudah mobilnya bagus-bagus gitu. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak berani untuk mengaji lagi. Kalau saya ngaji ibadah menengah ke atas, rata-rata pabrik yang lebih. Saya senang kalau Bapak dan selayaknya kekayaan itu tangan orang-orang bertakwa. Karena itu saya sudah tahu program masalah. Maka harus punya cita-cita, tapi bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jangan sampai kayanya itu cita-cita semata, tapi kaya itu dampaknya saja. Jangan sampai Bapak Ibu itu nyari kenyang itu sebagai tujuan. Itu dampak saja. Bapak Ibu makan, kalau sakitnya nggak apa-apa, tapi ya otomatis. Ya. Pokoknya sudah sodako, sepertiga. Toko ini sepertiga, hasil sawah sepertiga, hasil sepertiga semua. Nanti lama-lama terkejut banyak, ternyata cepatnya itu. Bahkan bukan cepat, tapi akselerasi percepatan. Kalau sudah sepertiga yang menjadi komitmen sodakohnya, bukan lagi panjenengan yang mencari rezeki, panjenengan yang dicari rezeki. Tidur dibangunkan, tutup benteng luar kota, ya sabar. Untuk yang sabar kok Bu, bukan dengan tindakan setahun di bentengnya. Ya Allah, tidak akan berpaling hati. Nasabah setia, pelanggan setia. Karena pelanggan hatinya sudah dititipkan kepada Allah. Kalau Allah yang menggerakkan, siapa yang bisa mengalihkan? Saya dulu uji awal itu ke kakak, karena punya toko kelontong dan anaknya banyak. Kakak kami itu bukannya 18. Khawatir nanti kekurangan, saya ajari rumus ini. Tapi kalau praktek rumus ini jangan nekat sebulan sekali. Karena panjenengan belum tentu siap secara mental. Saya kasih kotak untuk latihan. Di sini sudah ada kotak, saya juga minta ada 3 sebelumnya kotak latihan. Tapi kalau di kotak latihan ini malah bingung. Agar prakteknya itu tiap hari, nggak terjadi berat. Kalau sebulan sekali ternyata untung hari itu 3 juta, harus melakukan 1 juta, itu ada berat. Tapi kalau setiap transaksi ada yang beli untung 3.000, ada yang beli untung 6.000, 2.000 maksudnya. Ada yang beli untung 1.500 langsung, jangan nunggu lagi. Itu terus percaya atau tidak Bapak Ibu, tapi lebih baik percaya. Karena panjenengan tidak menyaksikan sendiri, itu dijawab
toko-toko di samping-sampingnya itu pada pasang kursi ini menuju di depan toko. Itu jadi kayak apa? Rame, tutup juta ini ngantri mau. Nah, itu bisa datang tidak ada pengawasan dan itu bisa untuk diperlukan kita dari bagaimana? Kosong berarti itu setiap banget orang masa sedino. Begitu dipraktekkan 1 bulan itu nelpon saya. Marah-marah boleh. Ngerti orang ini, orang dia mau jadi marah-marah di telepon, ya saya ganti marahin beliau. Walaupun statusnya keluarga itu kakak, tapi statusnya dimajarkan pesatnya. Orang tidak ngerti sejak dulu. Ya saya balas, kenapa nggak tanya dari dulu? Bulan pertama itu bisa beli pedek, itu seperti anak sapi itu. Bulan kedua beli motor. Saya tuh ngeri. Terus ceritanya di kampung itu jadi leset. Nah bapaknya itu jelas menimon-nimon. Nah ya kan, mesti begitu kalimatnya itu menimon itu boleh sapi, boleh wedhus, boleh pitik, maksudnya menimon. Pesugihan ini yang saya dengan coba. Tenang, kalau sudah terbukti langsung tancap gas ketagihan. Oh tidak, tangan waktu ini, ada waktu ini tuh. Pokoknya nafas ketiga, pokoknya nafas ketiga. Mengotak ilmunya, iya. Tentu tidak sesulit yang kita. Nah, sekalipun sepertiga laba itu sudah jadi komitmen, karena petunjuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 tidak tertulis. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan dari hasil yang kamu dapatkan. Kalau petani ya panen, kalau punya toko ya laba, kalau punya usaha ya laba. Jadi kalau min thayyibat yang terbaik dari hasil itu otomatis definisinya 2. Yang terbaik berarti hasil terbaiknya, yang kedua prioritas pemberikan. Saya kalau melihat gini itu senang, soalnya pengen mau praktekkan. Saya pernah beli sebuah tanah yang ada pohon durian. Saya tanya, Mbak, biasanya durian itu ini kita anak paling minggu begitu saya beli, saya ngomong sama pohon durian, tapi jangan bikin ngomongnya gue ya pengen itu memantapkan diri keren durian. Kalau kamu berdua, saya akan sodakohkan kepada pusat-pusat. Bapak Ibu percaya atau tidak? Langsung bulannya sampai 5 bulan. Manis, bijinya kecil, enak. Tapi jangan dicari sekarang di mana pun. Sudah saya banget. Untuk menghilangkan jejak ya ditagih. Itu bahkan sudah di pohon itu ditandai Ustaz. Itu saya bilang, yo. Oh, ilmu ini ilmu. Kemudian kontrak. Di rumah kontrakan ada pohon mangga. Saya tanya sama pemilik kontrakan, saya bu bapak, ini buah mangga biasanya gimana? Harus dipanen kamu sungguh terus. Oh ini buat uji coba. Ketika mulai buah, bahkan mulai kelihatan bunganya sudah. Ya Allah, kalau ini berbuah, maka pertama kali akan saya sedekahkan. Pertama kali, panen langsung sedekahkan kanan kiri. Satu RT itu bagian berbuah berlimpah. Itu masih buah lagi.
masih 2 hari sampai 3 kali berbuat, berbak-bak bernambah kosong. Nah tiba-tiba ganti yang muntah, belas. Dan sekarang nggak ada belas. Sampai pohon pun ngerti, diangkatin ngomongnya itu ngerti. Ternyata nggak bisa ditipu yang udah seperti itu. Coba Bapak Ibu dipraktekkan. Cari banyak maksudnya, kalau nggak banyak seperti ini. Punya pohon kelapa seperti ini, masya Allah. Jadi senang itu membuktikan ayat, membuktikan hadis. Ketika terbukti itu senang itu. Ayat mana lagi ya? Sehingga pertanyaan ada ilmu lain nggak yang lebih sakti? Sudah kita orang semuanya itu sakti. Yang terbaik yang dari pekerjaan atau yang dihasilkan atau yang terbaik akan diberikan prioritasnya itu pertama. Penjelasan dari ini. Al-Baqarah ayat 267 ternyata ada. Kalau kita memprioritaskan Allah sebagai mitra ketiga, maka kita pun akan diprioritaskan. Contoh yang lebih kecil lagi Bapak Ibu, ada orang datang, Bu, mau saya ini wonten pisang. Lakanya gimana Bu? Kalau panjenengan mengikuti ini, sepertiga dari pisang di sebelah. Video dan gorengan, sepertiga gorengan sodakokan. Jangan ngambil dulu, terus kemudian baru disodakokan, tapi sodakokan dulu. Berarti akan terus banyak yang menarik di rumah kita. Ya, buktikan aja terus. Rizkon daran, rezeki yang mengalir itu terus. Mitra ketiga itu makna lainnya adalah kita mitra dengan yang maha kaya. Jaminannya tidak akan merugi, jaminannya dibayar tunai, jaminannya berkali lipat, jaminannya Allah tidak akan ingkar janji. Saya itu punya obsesi bagaimana mengembalikan kaum muslimin ini merasakan sebagaimana dahulu para sahabat merasakan. Kalau kaya kaya beneran, ya beneran. Lah jalan yang dipilihkan Allah kepada kita itu jangan suka maksimalkan. Kalau panjenengan itu dikayakan karena sebab bukan jalur-jalur yang direkomendasikan, kalau kaya beneran itu mudah lupa. Nah kok mobil iya seger pemain kok aku lah ngono muncul sombongnya itu. Begitu tidak berhasil putus asa, begitu bisnisnya gagal yang dicari minuman alkohol, yang dicari tambang, mudah stres. Tapi kalau berpegangan kepada ayat Allah, hakikatnya berpegangan kepada Allah, berpegangan kepada hadis Rasulullah, hakikatnya berpegangan kepada petunjuk Rasulullah, maka jaminannya tidak akan salah arah, jaminannya tidak akan salah langkah. Bismillah, saya mau nawar itu pokoknya sepertiga, tapi nanti rugi saya tanggung jawab. Kepala aku sediakan. Saya menyampaikan ilmunya, saya diancam. Karena hati tenang, itu saya Ustaz kan menyampaikan. Nah, ya kan? Silakan Bapak Ibu dibuktikan. Semua lini bisnis kita bisa membuktikan ini. Atau cuma dikasih saja, dikasih untuk jajan. Itu bisa dibuktikan. Apalagi punya sawah, apalagi punya jualan, apalagi gaji.
Bapak Ibu, wonten komitmen yang gawe wonten gaji seperti gaji di Surabaya. Ya Ustaz, 100% aja nggak cukup, jadi kok dikurangi sepertiga. Itu hitungan kita sebagai manusia. Ini hitungan Allah yang Maha Kaya. Apa pandangan itu khawatir rugi? Apa pandangan khawatir tidak dibayar tunai? Apa pandangan khawatir tidak akan dibayar kali lipat? Apa pandangan khawatir Allah juga janji? Alangkah naifnya ketika kita demikian kepada Allah Azza wa Jalla untuk husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Kita teruskan kayak apapun, kalau sudah tulisan alhamdulillah selesai. Ini selesai. Kalimat yang kita senang. Ini sudah selesai. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah, ini kesempatan kita untuk mencoba, kesempatan kita untuk mempraktekkan. Kalau sudah tahu ilmunya, buktikan sedikit-sedikit. Begitu sudah terbukti, jangan ambil pelan-pelan, tapi tancap gas. Bagaimana kalau properti? Sangat mungkin. Pokoknya lapas seperti itu. Dan sudah banyak jemaah yang mulai latihannya bersama-sama dengan kami. Sebenarnya kalau dengan kami itu untuk menjaga ini terkait. Nggak terbalas ini, nggak terbalas itu mesti cepat terlambat itu nggak ngerti. Dan yang lambat nggak terbalas gimana? Aku harus sabar. Dulu kami nekat belajar seperti menyamakan. Dulu awalnya juga nekat itu nggak berani. Latihan saya rasa motor satu-satunya. Karena ingin mengikuti Allah itu benar nggak jadi. Alhamdulillah 2 bulan itu nanti motor. Tak pikir di luar sana ganti mobil. Ternyata begini ya. Berkenalan dengan janji Allah akan berbentuk dengan sampai ketemu Ramadan. Itu harus isi buka puasa. Saya lebih dari 10 rumah saya pinjam motor. Semuanya nggak bisa. Akhirnya duduk di tempat parkir sambil nangis. Ya Allah, kalau sampai sore ini saya nggak dapat motor, saya nggak mau ngisi lagi lagi. Harus sport. Begitu ngomong begitu langsung ada WA, jangan WA. Saya silakan pakai motor kan, ini loh ya Allah, cocok. Tapi kadang-kadang ya 2 bulan itu sebenarnya dinikmati saja. Berhasil alhamdulillah, belum berhasil tapi pasti berhasil. Boleh jadi belum diganti dengan balasan rupiah, tapi diganti kesehatan dengan nilai budi sehat rupiah. Tapi paling mudah waktu rumah sakit. Nah, bayarnya dengan bodoh kali bayarnya motor. Sudah dibalas kayak apapun terserah, itu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu dan Allah, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu kafi mazid ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami. Ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan yang pernah dimohon perlindungan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta. Ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan-urusan kami. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki-Mu yang halal sehingga kami tidak butuh yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh dengan selain-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, angkatlah problematika-problematika kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami yang menegakkan salat dan anak keturunan kami. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.